Mungkin begini pertanyaannya, kenapa sih harus 40 kali? Kenapa harus 11 kali? Kenapa harus angka itu dari mana? Kalau ada yang bertanya begitu. Angka itu dari mana asal usulnya? Nabi kan tidak pernah menyebut-nyebut angka. Dalam Al-Quran saja, udzkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah sebanyak-banyaknya. Tidak ada Allah sebutkan sekian kali. Tapi ternyata ada yang baca la ilaha illallah 100 kali, ada yang baca la ilaha illallah 1000 kali, ada yang baca la ilaha illallah 70.000 kali. Dari mana angka-angka itu? Kata mereka sebagian. Bagaimana kita jawab? Ya kalau subhanallah 33 yang setelah salat ada hadisnya. Tapi kan selain itu kayak tadi salat nariyah 11 kali. Ada yang 40 kali, ada yang 42 kali. Ya Latif 129 kali. Kan itu sering angka-angka itu kan asal usulnya dari mana? Masa dicoba-coba begitu saja? Ayo kita coba dengan angka ini. Pasti ada asal muasalnya. Tetapi yang sebelum kita memahami lebih dalam tentang asal usulnya, harus kita sadari terlebih dahulu bahwa ini semua ada ahlinya. Ada ahlinya. Kalau sudah ada ahlinya, percayakan pada ahlinya. Obat, kan banyak macam obat. Kita begitu percaya, obat ini diminum sehilang sakit kepala. Terus obat ini diminum berapa kali? 2 kali. Tidak ada yang bertanya, kenapa 2 kali yang ini aja? Nanti ada obat lain 4 kali kan sehari. Ada lagi 1 kali sehari. Apakah kemudian kita bertanya-tanya, kenapa sih 4 kali yang ini? Kenapa harus, dari mana angka 4 itu? Kan tidak ada, buang waktu. Minum aja kalau mau sembuh. Kalau nggak mau sembuh tidak usah minum. Tidak usah muter-muter kenapa harus 4 kali. Kenapa harus? Percayakan sudah ada ahlinya. Kalau dijelaskan nanti bingung, malah semakin pusing. Minum aja dulu, hilang pusingnya, selesai. Kadang-kadang kita malah tidak mau tahu kan, tidak mau tahu kita apa komposisinya obat ini. Kita baca komposisinya juga tidak paham kan, tidak paham gitu komposisi obat itu. Apa komposisinya ini? Kita tidak tahu juga kenapa 3 kali dan tidak mau tahu. Tidak ada terlintas di otak kita, kenapa harus 3 kali? Kenapa nggak 2 kali aja? Nggak ada begitu, minum sudah 3 kali dan sehat sembuh selesai. Coba seperti para ulama mengatakan, coba orang seperti itu dalam hal obat hatinya, dalam wirid-wirid, maka dengan mudah dia menjadi wali. Tapi ini giliran obat hati, tidak pernah diajarkan sama Nabi. Kenapa sekian kali? Kenapa? Panjang lebar. Apa maknanya? Ini mengandung syirik. Ini subhanallah. Obat yang kita minum sehari-hari, kita tidak mau tahu maknanya. Minum saja, ada ahlinya, sudah kita percayakan. Begitu juga dengan hizib-hizib, hizbul bar, hizbul bahar, hizbul nasr, hizbul sirul masun, hizbul sayfi, hizbul kabir, hizbul saghir. Itu doa-doa kumpulan para aulia itu. Giliran hizib-hizib itu dipermasalahkan. Tak pernah diajarkan Nabi. Kenapa dibaca sekian? Apa maknanya ini? Makanya banyak orang susah sembuh hatinya. Giliran penyakit hati, Masya Allah, muter-muter. Coba baca saja, amalkan saja, percayakan sama ahlinya. Jadi wali Allah, sehat, bersih hatinya. Ini perlu ini. Kadang-kadang kita tidak percaya sama para wali. Percayakan. Para wali kalau sudah membuat satu resep obat, percaya itu. Ini namanya para wali ini orang-orang dekat sama Allah. Pasti yang dibuat itu yang terbaik. Dan pasti yang dibuat itu sangat dipuji oleh Rasulullah SAW. Tapi kan sudah meninggal, kita tidak mendengar, tidak melihat. Tapi berdasarkan yang terjadi di zaman Nabi, Nabi memuji
sahabat yang mengamalkan membaca doa-doa di dalam salat padahal tidak pernah diajarkan Nabi. Dari sana kita bisa mengambil kesimpulan, tidak mungkin para wali ini tidak dipuji oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi jumlah baca sekian itu namanya taqayyud fil mutlaq. Taqayyud fil mutlaq ini kita tidak membatasi. Tidak boleh baca lebih, tidak boleh baca kurang, tidak. Tapi para wali membuat jumlah-jumlah itu disesuaikan dengan dosis batin manusia. Sebagaimana dokter membuat resep itu disesuaikan dengan kebutuhan badannya. Oh ini badan, oh ini penyakit, oh ini dengan misalnya dengan dilihat hasil ini ada Pak Haji Suhadi yang lebih paham tentang dia tahu tensinya segala macam itu kan, kemudian disesuaikan. Oh ini obat yang cocok ini sekian kali. Tidak boleh lebih, nanti overdosis. Begitu juga para wali. Para awliya Allah ini tahu betul. Memang beliau-beliau itu diutus oleh Allah sebagai pewaris Rasulullah untuk itu. Untuk menyelamatkan hati manusia, menyehatkan hati manusia, membuka hijab. Makanya dibuat hizib, dibuat selawat nariyah, dibuat selawat zatiyah, dibuat selawat tibbul qulub. Tibbul qulub itu saja artinya apa? Kedokteran hati. Tibb, kedokteran. Qulub, hati. Nama selawatnya sudah begitu. Sudah seakan-akan merek obatnya itu obat hati. Tapi orang tidak sadar-sadar, tetap ragu. Masa ini mau obati hati? Ya Rabbi, udah mereknya begitu. Yang buat merek juga para wali. Minum dia, konsumsi dia, sesering mungkin amalkan. Gratis lagi. Obat kalau obat bayar mahal. Ini obat hati gratis. Selawat nariyah, selawat tibbul qulub, selawat nahdlatain, hizib ini, hizib ini, masya Allah tabarakallah. Betapa banyak tersedianya obat-obat. Ayo konsumsi dia. Bagaimana caranya? Cari para ahlinya, minta ijazahnya, amalkan dan lihat hasilnya. Nikmat hidup ini akan penuh dengan keberkahan insyaallah di dunia wal akhirah. Sama seperti kita makan. Makan itu kan harus kita batasi dalam sehari. 3 kali, 2 kali kadang. Tidak boleh lebih. Malam tidak boleh makan. Semua itu untuk kesehatan. Sangat kita perhatikan kalau kesehatan badan. Dan semua itu kadang-kadang kita sudah tahu tidak pernah ada di zaman Nabi. Nabi sahabat tidak lakukan. Nabi sahabat tidak ajarkan. Ada enggak hadis misalnya? Yang berapa ini? Oh masih. Ada enggak hadis misalnya makanlah 3 kali sehari, tidak boleh lebih? Tidak ada. Tapi kita batasi. Kenapa kita batasi? Sesuai kebutuhan. Kalau lebih bisa kurang baik, bisa tidak baik. Kurang juga mungkin kurang baik. Gelas air minum kalau tidak salah berapa Pak Haji sehari itu? Hah? Oh 8 gelas. Ayo 8 gelas dari mana? Ada ahlinya yang paham. 8 gelas sudah, jangan. Kenapa harus 8? Kenapa enggak 7,5? Aduh, muter-muter. Minum 8 gelas itu minimal. Itu minimal 8 gelas. Allahu Akbar. Bega 8 gelasnya, kekurangan doang yang terluar nih. Jadi pembatasan angka itu penting, bukan buat sangat penting. Supaya pas dengan sesuai kebutuhan jasad. Begitu juga dalam berdoa, berwirid, berapa angka jumlah itu sangat penting. Cuma kan kita bukan ahlinya. Ada ahlinya, tanyakan. Makanya kalau para wali ngasih amalan sekian kali, jangan ditambah, jangan dikurangi. Itu sudah pas sesuai dosis. Nanti ditambah, nanti overdosis. Overdosis nanti. Overdosisnya mungkin apalah. Bahkan pernah saya dengar dari guru saya waktu di Mesir, ada amalan-amalan harus dibaca dengan amalan lain. Kadang-kadang begitu juga obat ya, obat badan. Karena kalau dibaca ini saja diamalkan,
maka nanti jiwanya jadi pengen marah terus. Sementara kalau baca ini saja, ini tidak, jiwanya terlalu lembek, terlalu lemah. Ya, dipukul pun dia tersenyum. Jadi gak ada ketegasan. Maka harus dibaca dua-duanya sehingga seimbang jalal dan jamalnya. Ada seperti itu kita dengarkan. Kalau para wali sudah menjelaskan kita paham. Tapi tidak dijelaskan pun percayakan. Percayakan. Ada wirid-wirid. Misalnya saya kan juga alhamdulillah waktu di Mesir ikut ngaji-ngaji tarekat itu. Ada wirid-wirid hari-hari Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Astaghfirullahaladzim huwa tawwabur rahim. Kemudian ada la ilaha illallah. Itu semua tidak mungkin dengan urutan begitu juga. Tidak mungkin asal-asalan. Pasti sudah sesuai dengan kebutuhan roh kita. Sedemikian rupa diracik oleh para wali. Kalau kita amalkan, kita terima dari beliau-beliau, kita rasakan nikmatnya. Dan kita rasakan betapa instan ternyata dekat kepada Allah itu. Tapi kalau kita lewat caranya yang sudah disiapkan. Kenapa dibuka dengan bismillah misalnya? Karena ada hadis segala sesuatu tidak dimulai dengan bismillah terputus, dimulai. Makanya wirid pertama bismillahirrahmanirrahim. Kan begitu. Contohlah. Kemudian istighfar. Habis istighfar, kadang istighfar 70.000 dulu, baru nanti la ilaha illallah 70.000. Kenapa la istighfar dulu? Sebelum hati ini disinari dengan cahaya iman, bersihkan dulu dari noda-noda. Setelah bersih dari noda-noda dengan istighfar sebanyak-banyaknya, maka kemudian disinari, dipancarkan cahaya-cahaya tahlil. Kan seperti itu. Ini sekilas tentang ternyata bahwa amalan-amalan itu tidak ada yang dibuat begitu saja. Sebagaimana para dokter atau para ahli farmasi membuat obat itu panjang prosesnya. Para wali juga begitu. Sehingga setelah kita kaji ternyata penuh dengan pesan-pesan Allah dan pesan-pesan Rasulnya di situ. Amalan-amalan itu mengamalkan banyak pesan Allah dan Rasulnya. Tapi kita tidak sadar. Seperti ini juga selawat nariyah. Selawat nariyah ini kita baca saja. Pertama, kita berselawat. Pahala tersendiri. Luar biasa. Yang kedua, kita mengamalkan atau kita mengikuti, lebih tepatnya mengikuti orang-orang saleh. Kan ini orang saleh yang buat. Misalnya ada pertanyaan, mana lebih baik? Kita berdoa dengan sesemau kita minta saja. Apa-apa yang kita doakan sudah. Atau berdoa dengan doa yang sudah dibuat oleh orang-orang para ulama. Jelas lebih afdal doa para ulama. Kenapa? Karena doa para ulama ini sudah bahasanya, kalimatnya itu sudah bagus, sudah jadi. Kalau kita berdoa kadang-kadang tidak karu-karuan bahasa kita kan, dan kadang-kadang nggak karuan yang kita minta juga. Jadi kadang-kadang tidak ada adabnya sama sekali. Misalnya ya orang yang tidak mau berdoa dengan hizib-hizib, dengan doa-doa para wali, hanya dia doa sendiri, ya Allah, please ya Allah katanya. Please ya Allah, saya ini susah ya Allah. Ayolah ya Allah, masa sejauh ini tidak mau? Kan masa seperti itu doanya? Ya mungkin sah-sah saja, tapi kan adabnya tidak ada. Jangan gitulah ya Allah, ayo dong. Akhirnya begitu-gitu dia berdoa. Ada yang berdoa begini, ya Allah, saya minta 1 juta aja. Jangan lebih ya Allah. Coba, kan itu masa jangan lebih? 1 juta aja, saya nggak minta lebih. Kan itu sudah soal adab. Nanti nggak kebagian hamba-hambamu yang lain. Oh, lebih soal adab lagi dia bilang begitu. 1 juta aja ya Allah. Jadi dan seterusnya. Jadi itu sebabnya itu tepat kelebihannya kita buka hizib para wali, di sana penuh doa, itu yang kita pakai berdoa. Itu lebih mantap.
Begitu juga dengan selawat-selawat yang dibuat oleh para aulia. Itu pakai, itu amalkan, itu lebih mantap. Beliau-beliau itu ahli dalam itu, beliau-beliau itu pakarnya munajat kepada Allah. Beliau-beliau itu memang setiap hari terus tersambung hatinya kepada Allah. Maka amalan-amalan beliau-beliau itu pakai. Silakan. Di sini tidak diterangkan. Di sini tidak diterangkan. Jadi karena tidak diterangkan begitu, maka insya Allah tidak mesti seperti itu. Tidak mesti dalam satu kali duduk. Dicicil misalnya, nanti lagi tidur siang dulu, nanti disambung. Banyak amalan, banyak yang kami terima seperti itu. G. Betul. Betul sih. Kalau tanpa guru ya, kan pertanyaan seperti ini. Mendapatkan amalan dari kitab buku lalu diamalkan, itu boleh apa tidak? Sesungguhnya sah-sah saja, tetapi sebaiknya hindari. Kenapa sebaiknya hindari? Yang namanya buku ini kan dibaca umum. Penulisnya pun kadang-kadang bermaksud untuk orang-orang tertentu pada masanya. Kita sudah lewat masa beliau, kemudian kita baca, kadang-kadang itu tidak cocok di kita. Kadang-kadang tidak cocok. Tidak sesuai dengan kebutuhan hati, kebutuhan roh. Kemudian selain daripada itu, pernah saya umpamakan dengan orang yang beli obat di apotik dengan orang yang menerima obat dari dokter resep. Beli obat di apotik sah-sah saja, tapi jaminan mungkin kurang. Kan kita tidak melarang juga, jangan beli di apotik, kan tidak. Silahkan, tapi jaminannya kurang, ya kan? Tapi kalau obatnya dibuatkan resepnya oleh dokter yang langsung face to face memperiksa, itu jaminannya 99%. Ya kan? Nah, itulah perumpamaan amalan juga. Amalan yang didapatkan dari buku, beli buku sembarang gitu lalu dibaca, kemudian diamalkan, atau di internet, ya kan? Di Facebook, di mana kan banyak itu amalan saya baca, dicoba, sah-sah saja, tapi jaminan kurang. Lebih mantap cari ahlinya, ahli wirid, orang-orang saleh, biar beliau-beliau yang periksa hati kita, lalu dikasih amalan, tuh amalkan itu saja cukup. Yang lain tidak usah. Fokus di situ dan 99% terjamin. Nah, kan begitu. Jadi seperti itu Pak Haji, ini ya sah-sah saja, tapi sebaiknya cari ahlinya. Soal ungkapan barang siapa apa tadi? Mencari ilmu? Oh iya, tanpa guru maka gurunya adalah syaitan. Iya, jelas. Jelas itu. Mohon maaf, jangankan buku-buku kitab-kitab biasa ya. Quran, kitab suci. Ya, kitab suci tidak ada salahnya sama sekali. Tanpa guru menyesatkan juga. Maksudnya orangnya tersesat. Bukan Qurannya menyesatkan, tidak. Maksudnya ya tersesat dia. Perkara itu menyesatkan. Perkara misalnya dia buka Quran sendiri gitu, terus dia buka terjemah, atau insya Allah sesat. Insya Allah sesat. Tapi kalau dia ngaji ilmu tafsir dari para ulama tafsir, dia mengaji fikih dari ulama fikih, artinya dari para ahli Quran lah, kan baru dia akan terjamin syariatnya, ibadahnya bagus, benar. Itu kitab suci Quran. Bagaimana dengan buku-buku lain? Bagaimana dengan buku filsafat? Oh, nenek kaji. Orang yang bangga dengan membaca buku filsafat,
ketahuilah, Anda membaca Quran saja disuruh sama Allah berlindung kepada Allah dari syaitan. Tuh. Membaca Quran yang suci itu kita disuruh berlindung dulu dari syaitan. Seakan-akan orang yang membaca Quran tidak lepas dari gangguan syaitan. Makanya kita disuruh berlindung dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kan gitu. Baru bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad atau yang lain. Itu tuh juga pesan luar biasa itu. Menyadarkan banyak orang, kalau dia sadar tapi ya, bahwa membaca Quran ada potensi setan menggoda. Apalagi baca status WA, status Facebook, koran, berita-berita, majalah. Ya Rabbi. Buku filsafat, buku-buku karangan orang barat yang dengan bangga disebut judul bukunya dan pengarangnya. Quran saja kita berlindung dulu dari setan kok. Harusnya kalau baca buku-buku yang lain 1000 kali kita berlindung dulu baru baca. Karena potensi godaan setannya lebih berat. Karena penulisnya orang berdosa, yang cetak orang berdosa, yang edit orang berdosa, inilah kira-kira. Itu juga menunjukkan pentingnya berguru dari para ahlinya. Dan ada kisah namanya Hakim Tuma. Masih ada waktu kita bercerita. Kok kayak waktu lambat berjalan ya? Kayak waktu ini lambat berjalan ya. Baik. Atau maghrib makin lama sekarang ya. Baik, insyaallah. Tapi habis ini kita tidak ketemu lagi sampai tahun depan ya. Tahun depan kita ketemu lagi habis ini insyaallah. Ada namanya Hakim Tuma. Hakim Tuma ini masyhur dia di Arab, di kalangan para ulama sering menjadi simbol kejahilan. Hakim Tuma namanya. Hakim Tuma ini bodoh dan jahil. Bodoh dan jahil. Simbol kebodohan. Kenapa dijadikan simbol kebodohan oleh para ulama? Karena dia cukup dengan buku, tidak mau berguru. Apa kisahnya? Dia punya bapak dokter. Tabib lah. Kalau zaman dulu kan tabib istilahnya. Tabib hebat luar biasa. Saking hebatnya, semua orang yang berobat di bapaknya ini langsung sembuh. Tapi anaknya, si Tuma itu, tidur-tidur saja di kamar. Dia tidak mau belajar dari bapaknya. Sampai orang negur dia, "Hei Tuma, kamu itu mumpung bapakmu masih hidup, belajarlah. Nanti kalau sudah nggak ada, siapa yang nurusin tuh praktik?" Hal gampang katanya Tuma. "Bapak saya nulis buku kok." Tuh, bapak saya nulis buku. Terus tinggal baca bukunya beres. Kalau dia mati, mati aja. Begitu. Tuma ini. Pendek cerita, meninggallah bapaknya. Saya Hakim Tuma ini di sama orang-orang. "Ayo Tuma, itu lihat banyak pasien nunggu sekarang. Bapakmu sudah tidak ada. Ayo kamu sekarang." Tenang katanya. "Saya baca dulu buku bapak saya, kasih waktu." Dia buka, tumben dia buka itu seumur hidup. Pertama kali. Dia ketemulah bapaknya mengutip satu hadis. Hadisnya berbunyi, Al-habbatus sauda syifa'un min kulli da. Habbatus sauda, jintan hitam itu obat segala penyakit. Itu hadis Nabi. Itu yang dikutip oleh ayahnya di dalam bukunya. Tetapi zaman dulu kan pakai tinta bulu ayam itu. Kadang kelebihan tinta, apalagi sudah lama, sehingga al-habbah di baknya itu kelebihan titik, kelebihan telur. Sehingga al-hayyah jadinya bacanya. Hayyah dalam bahasa Arab artinya ular. Al-hayyah itu hayyatun tas'a.
sehingga dia memahaminya ular hitam obat segala penyakit. Tuh, gampang juga katanya ternyata. Obat segala penyakit lagi. Udah kumpul aja sebanyak-banyaknya pasien katanya. Dia kemudian mencari ular hitam, ditumbuk, disembelih, dijadikan obat. Nah, itu dikasih kepada pasiennya. Ini obat segala penyakit, minumlah katanya. Dulu bapaknya setiap ada yang berobat langsung sembuh. Sekarang anaknya setiap orang berobat langsung mati. Kenapa? Tidak mau berguru. Ini Hakim Tuma ini saking jahilnya, saking bodohnya, dia mensedekahkan putrinya, perempuannya kepada para laki-laki. Wahai laki-laki, kumpullah, ini saya mau kasih anak saya. Bodoh sekali. Ditanya sama orang, kok kamu anakmu sendiri, anak gadismu kamu gratiskan begitu saja kepada para lelaki? Oh iya dong katanya. Kenapa begitu hai Tuma? Kamu udah baca Quran katanya, coba. Emang apa di Quran? Apa katanya? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan dapat kebaikan kecuali kamu sedekahkan apa yang kamu cintai. Yang paling saya cintai anak saya, maka supaya saya dapat kebaikan, coba. Itu karena tidak mau mengaji, tidak mau berguru, hanya cukup dengan buku. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi kita semua, dan dengan ini sebagaimana ayahanda mengijazahkan kepada Tiang selawat nariyah dan dengan khasiat-khasiatnya, Tiang juga ijazahkan kepada semua yang hadir dalam masjid ini. Mohon diterima ijazahnya. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.